Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru ya. Kali ini kita akan membahas raket dari brand Li-Ning, dan ini jadi salah satu raket yang banyak di request oleh teman-teman untuk direviewkan. Serinya apa? Mungkin dari kalian sudah ada yang bisa menebak ya. Ya, kita akan nge-review yang serinya Halbertech motor ya. Banyak sekali kemarin yang request minta direviewkan raket ini. Saya nggak tahu kenapa. Barangkali raket ini istimewa ya. Nah, di sini saya juga membawa Li-Ning S-Force Cannon sebagai perbandingan ya. Kalau kita perhatikan dari harganya, kedua raket ini itu bermain di kelas yang sama ya. Kisaran 600-700 ribuan ya. Nah, tapi untuk tipenya atau karakternya ini berbeda ya. Kalau kita perhatikan Halbertech di brand Li-Ning itu masuk raket tipe kontrol ya, atau ya allround gitulah ya. Sementara kalau X-Force ini dia masuk raket tipe power guys ya. Nah, pada video kali ini kita baru sebatas nge-review spek dan detail dari Halbertech motor ini, dan seperti biasa kita akan lihat untuk berat dan BP real dari raket ini untuk mengetahui karakter raket ini seperti apa ya. Meskipun dari seri kita udah tahu ini raket tipe kontrol atau allround ya, tapi bisa aja nanti dia berubah tergantung dari berat dan BP real di raket ini ya. Dan sedikit informasi dari testimoni yang sudah masuk ya, katanya raket ini bisa dikatakan lumayan dan enak untuk bermain power. Nah, ini menjadi sesuatu yang aneh ya, karena kalau kita perhatikan ini raket tipe kontrol atau allround, seharusnya untuk power tidak begitu wah ya jika dibandingkan dengan seri X-Force ya. Tapi nanti kita akan lihat untuk berat dan BP real ya, karena karakter raketnya nanti bisa dilihat dari situ ya, berat dan BP real ya. Oke, jadi langsung aja kita mulai nge-review Li-Ning Halbertech motor. Halbertech motor, raket ini dibanderol dengan harga kisaran 600 sekian-sekian sampai 700 sekian-sekian ribu ya, tergantung pilihan paket yang kalian ambil. Tapi ini kemarin saya bisa dapat di bawah 600.000 ya, berhubung saya menggunakan voucher, kemudian kemarin pakai bonus juga, jadi bisa di harganya bisa di 570-an kalau nggak salah ya. Dapat satu batang raket dan juga cover seperti ini guys ya. Nah, lumayan ya, ini lumayan tebal dan menarik guys ya. Nah, untuk raket ini ada dua pilihan warna. Ini saya ambil yang warnanya ini dominan, ada putihnya, ada hitamnya, ada ungunya, ada hijaunya ya. Dan sekilas ini ya ada mirip-mirip lah dengan Halbertech 9000 sebagai kelas tertingginya ya. Kalau kita perhatikan dari cat desain dan finishingnya, ini warnanya itu tadi, kemudian desainnya ini ya oke, bagus juga. Untuk finishingnya dibuat matte atau doff ya, tapi tidak sebagus Halbertech 9000 ya. Ya, karena Halbertech 9000 kan kelas tertinggi ya, jadi tentu lebih wah ya. Nah, tapi untuk yang ini kurang lebih ya secara kelasnya sama lah ya, cat design dan finishingnya sama dengan X-Force Cannon ya, sama seperti itu guys ya. Oke, sekarang kita ke bagian atas dulu guys ya. Nah, model frame-nya seperti ini guys. Ini standar, nggak compact, dengan jumlah grommet ada 72 seperti biasa. Nah, ini kebanyakan main di jumlah grommet 72, tidak ada grommet U. Kemudian cekungan lower frame-nya ada di sini ya, pas di tengah. Kemudian frame shape-nya ini dia secara umum aerobox ya, cuma di sekitar T-joint ini flat-nya lumayan kelihatan ya. Kemudian lebar poros frame-nya ini standar ya. Ya, kurang lebih sama kayak X-Force Cannon-nya guys. Oke, kurang lebih sama ya, modelnya mirip-mirip. Oke, kemudian keterangannya bisa kita lihat di bagian frame-nya. Di sini ada Halbertech, kemudian di sini ada STD Modulus Graphite Stabilized Layout Sonic Boom System ya. Jadi Sonic Boom System ini teknologi yang sama juga yang ada di X-Force Cannon ya. Oke, kemudian di baliknya ini ada keterangannya motor. Jadi ini terusan dari Halbertech tadi. Kemudian keterangan yang sama, STD Modulus Graphite Stabilized Layout Sonic Boom System ya. Hanya itu aja ya. Oke, kemudian untuk T-jointnya seperti ini, kita bisa lihat ada logo Li-Ning-nya. Ini warnanya hijau cerah ya. Oke, kita ke bagian shaftnya. Ini diameternya 7 ya. Dan untuk stimulusnya ini dia medium guys ya. Nah, tidak seperti biasanya Li-Ning yang bermain di flex atau medium flex. Untuk Halbertech motor ini yang saya rasakan dia medium ya, benar-benar medium.
flexnya nggak begitu kerasa. Bahkan menurut saya ini mediumnya malah cenderung ke kaku guys. Jadi ini menarik juga guys ya, karena tidak biasanya leaning guys ya. Kalau kita bandingkan dengan X-Force Canon, ini flex banget guys. Flex banget, gampang ngeflex ya. Oke, kalau yang ini Albertech motor, dia cenderung kaku guys ya, medium lah ya. Mungkin dari kalian bisa merasakan ini medium atau mungkin medium stiff ya. Karena raket yang karakternya raket tipe kontrol memang akan lebih maksimal jika shaftnya itu cenderung kaku guys ya. Ya minimal medium lah ya. Oke, seperti itu. Dan di bagian shaftnya kita bisa lihat di sini ada nama serinya Albertech motor, kemudian ada tulisan apa nih nggak ngerti. Kemudian SW balance, SW itu swing weight-nya ya. Swing weight balance, jadi karena raket tipe kontrol atau all-round, jadi ya balance gitulah ya. Kemudian di sini ada keterangannya 7 mm diameter shaftnya, modulus slim shaft ya. Kemudian di sini ada nama serinya Albertech ya. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian crown-nya seperti ini ya. Menarik juga, kita bisa lihat di sini ada nama brandnya, kemudian kayak ada lingkaran ya mata gitu ya. Kalau kita gerak-gerakan gini itu ada bagian cahaya yang seperti mengikuti, kemudian hologram, nama brandnya lagi, kemudian untuk oh di sini ada samar-samar guys, kelihatan speknya di sini 4U G5 guys. Ini saya ambil yang 4U ya, 4U G5 dengan tensionnya bisa sampai 31 lbs. Oke. Untuk grip size-nya G5-nya seperti ini, menurut saya lebih kecil daripada G5-nya Yonex ya. Kemudian untuk handle gripnya seperti ini, ada beberapa label. Kemudian untuk end cap-nya seperti ini. Nah, raketnya tadi sudah saya coba timbang, untuk beratnya ada di 84 sekian gram. Ya, kalau dibulatkan 85 ya. Kemudian BP-nya. Nah, ini yang menarik. Kalau kita perhatikan, Albertech ini adalah raket tipe kontrol atau raket tipe all-round. Seharusnya BP-nya itu ya ada di angka 290 sampai 295 ya. Mentok-mentok 297 lah ya. Tapi ini BP-nya bisa sampai 300 lebih guys. Bisa sampai 300 lebih ya. Jadi malah karakternya berubah guys ya. Yang seharusnya raket tipe all-round, raket tipe kontrol, tapi dengan BP yang segini, ini malah jadi raket tipe power ya. Makanya kemarin nggak salah ada yang kemudian memberikan testimoninya, kalau raket ini tuh enak untuk bermain power ya. Ya kalau dilihat dari BP-nya ya ini jelas malah masuk raket tipe power guys. Tapi nanti kita nggak tahu untuk kemampuan kontrolnya bagaimana. Seharusnya akan lebih enak karena shaftnya ini dia cenderung kaku guys ya. Ini medium guys, medium, pokoknya medium mengarah ke kaku ya. Seharusnya lebih enak ya. Nah buat kalian yang tidak begitu suka raket yang cenderung flex, ini bisa menjadi pilihan. Apalagi kalau kalian suka bermain power dan juga kontrol ya. Kalau kita lihat dari berat dan BP real di raket ini dan juga karakter stiffness-nya, ini raketnya malah cenderung power control guys ya, power control. Powernya karena BP-nya tinggi, beratnya juga lumayan sampai 3U awal guys ya. Kemudian kontrolnya juga didapat dari karakter shaftnya yang cenderung kaku nih guys ya, medium ke kaku ya. Nah mantap banget guys ya, ini sudah nggak sabar guys ingin mencoba raket ini ya. Mestinya nggak kalah dengan X-Force Canon ini guys ya. Buat sebagian orang mungkin ada yang merasakan Canon ini secara power memang enak ya, tapi flexnya cukup mengganggu ya. Tapi ini kan buat kelas pemula ya, seharusnya nggak masalah. Nah kalau yang ini Albertech motor, mestinya buat kelas-kelas yang jam terbangnya udah lumayan, mestinya bisa ya. Kalau kita perhatikan dari berat dan BP-nya dan karakter yang bersumber dari berat dan BP-nya, ini raket yang cocok buat bermain power, yang suka gebuk-gebuk, yang suka semes-semes guys ya. Buat pemula mestinya masuk, buat yang jam terbangnya udah lumayan juga harusnya bisa masuk guys ya. Wah ini menarik guys ya, sudah tidak sabar ingin mencoba raket ini ya. Raket tipe all-round yang jadi malah raket tipe power guys ya. Kita akan senarkan raket ini dengan senar Li-Ning nomor 3 bus guys ya. Kebetulan saya punya stoknya. Nanti kita akan pasangkan di sini dengan tarikan ya kemungkinan di 29 lbs, korosnya mainnya 27 lbs ya. Mesin digital tentunya ya. Dibuat 4 simbol ya. Ditunggu aja untuk review pemakaiannya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin sudah mencoba raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian. Kira-kira apakah memang raket ini cenderung raket tipe power atau memang raket tipe kontrol? Tulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi pada video yang lain.